Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 62. Kenapa seolah mau ngasih Dedi sama wanita lain? Ara masih polos, jadi mungkin dia memang tidak tahu apa yang dirasakan oleh Ray. Saat dia melakukan hal tadi karena rasa penasaran, keesokan paginya, "Loh, kok belum mandi? Kan mau ikut Dedi ke kantor?" tanya Ray begitu membuka pintu kamar. Setelah kembali dari ruang kerjanya untuk menyiapkan beberapa berkas. "Udah jam 8 loh," ucap Ray melirik jam di pergelangan tangan. Ara membuang pandangannya ke arah lain. Begitu melihat Ray yang sudah tampan sekali memakai setelan jas berjalan masuk ke arahnya. "Baby," senyum simpul Ray duduk di tepi ranjang menatap Ara, yang menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Begitu Ray duduk, "Baju Ara mana?" Suara kecil Ara dari dalam selimut. "Ngapain pakai baju, kan mau mandi?" ucap Ray realistis. "Hah?" Terus Dedi suruh Ara berjalan tidak pakai baju gitu. Sampai ke kamar mandi, suara keras Ara duduk menantang mata Ray. Walaupun menutup tubuhnya dengan selimut, sebenarnya Ara sudah bangun dari tadi. Hanya saja dia tidak berani keluar dari dalam selimut, dan mencari bajunya semalam pun tidak ada di sekitaran ranjang. "Itu lebih bagus," senyum merekah Ray. "Dedi," teriak Ara meronta-ronta karena Ray terus mempermainkannya. Iya, tawa meledak Ray berjalan menuju ruang ganti. Untuk mengambilkan kimono Ara, ketika melihat Ara sudah hampir menangis karena terus Ray permainkan. Nggak mau temenan sama Dedi lagi," ucap Ara memakai kimono itu dengan cepat dari dalam selimut. Lalu berlari ke kamar mandi. "Ara, nanti ja." Belum selesai Ray bicara, gadis itu sudah terjatuh karena kakinya tersandung meja. "Ih, meja sialan." Emosi Ara mengangkat meja kecil itu, lalu membantingnya sampai meja itu patah di sudut ruangan. "Astaga, benar-benar baby mafia," ucap Ray yang jadi ngeri sedap melihat istri kecilnya kalau sudah emosi. "Hiks," kaki Ara sakit. Ara langsung menangis terisak begitu Ray memeluknya. "Udah jangan nangis, coba lihat Dedi," ucap Ray yang berjongkok di depan Ara memeriksa. "Dedi apaan Hiks? Lihat ke bawah." Tangis Ara semakin kencang memeluk lututnya setelah menamparkan lengan Ray. "Ya, lihat lutut kamu baby." Senyum tertahan Ray yang ingin tertawa melihat Ara menangis. Namun masih berpikiran Ray melihat miliknya dari balik kimono. "Sini Dedi obati," ucap Ray meminta Ara meluruskan kakinya. "Hiks, nggak ada yang luka kok." Tangis Ara semakin keras membuat Ray kebingungan jadinya. "Terus apa yang sakit baby?" tanya Ray mengelus kepala Ara.
Karena merasa iba melihat gadis itu terus menangis dengan suara kencang. Pantat Ara. Tangisnya Ara yang tadi jatuh terduduk sehingga terbentur ke lantai. Sini Dedi pijit ya, jangan nangis lagi. Ucap Ray mengangkat Ara dan duduk di tepi ranjang. Ray memijit dengan pelan dari balik kimono Ara. Dan juga mengelus punggung Ara yang duduk di atas pangkuannya agar tenang. Udah gak sakit, jangan nangis lagi. Ucap Ray tersenyum menghapus air mata Ara yang masih tersisa di pipinya. Baby kok cengeng sih? Goda Ray agar Ara berhenti menangis. Hiks, ya udah Dedi, cari aja istri yang gak cengeng. Ucap Ara yang bersandar dalam pelukan Ray masih sesenggukan. Ara menangis bukan karena cengeng tapi benar-benar kesakitan. Karena terbentur cukup keras dan selama ini Ara tidak pernah jatuh. Walaupun dia sangat nakal karena body guardnya selalu sigap. Sehingga saat untuk pertama kali jatuh terasa sangat menyakitkan bagi Ara. Loh kok istri Dedi jadi salah paham sih? Ucap Ray mengecup pipi Ara berulang kali. Kejadiannya begitu cepat sehingga Ray tak sempat menyelamatkan Ara. Agar tidak jatuh tadi serta jarak mereka yang cukup jauh. Enggak sayang, ya udah nangislah enggak apa-apa. Ucap Ray mengelus kepala Ara. Merasa bersalah juga bilang Ara cengeng. Padahal kalau jatuh pasti rasanya sakit, wajar menangis. Ayo Dedi antar ke kamar mandi. Ucap Ray mengangkat Ara kembali setelah memastikan tidak terluka. Kalau Dedi memang gak suka Ara cari aja istri lain. Ucap Ara begitu Ray menurunkan di kamar mandi. Astaga baby, kamu bilang apa sih? Ucap Ray menggeleng pertanda dia tidak suka Ara berkata begitu. Ara belum bisa bersikap dewasa seperti wanita yang Dedi mau. Jadi kalau Dedi emang gak suka Ara cari aja wanita lain. Ucap Ara dengan suara kecil. Mendengar penuturan Ray tadi membuat Ara merasa insecure tiba-tiba. Karena memang dia banyak kekurangan. Apalagi untuk bersanding dengan Ray. Yang bisa dibilang adalah pria sempurna yang disukai banyak wanita. Jadi Ray berhak memilih wanita yang sesuai dengan tipenya. Lagian Ara pun masih belum cukup dewasa. Untuk mengimbangi pemikiran pria matang seperti Ray. Ara, kok kamu jadi mikir gitu sih? Ucap Ray memegang pipi Ara dengan kedua tangannya. Suruh Dedi cari wanita lain? Kamu udah lupa sama yang kita lakukan semalam? Tanya Ray berbicara tepat di depan mata Ara. Lupa kalau Dedi milik Ara? Ara udah ikhlas Dedi disentuh wanita lain? Sambung Ray yang bisa merasakan. Akhir-akhir ini naluri seorang istri dalam diri Ara sudah mulai tumbuh. Ara bakal biarin Dedi punya istri lagi? Tanya Ray yang dibalas gelengan oleh Ara, lalu dia memeluk Ray dan kembali terisak. Ara sayang Dedi, Dedi punya Ara. Pernyataan Ara memeluk Ray semakin erat. Terus kenapa seolah mau ngasih Dedi sama wanita lain? Ucap Ray yang kini sudah punya cara tersendiri. Untuk mengetahui perasaan gadis itu. Karena Ara nggak sesempurna wanita lain. Nanti kalau Dedi sama Ara jadi sengsara,
Ucapan polos itu keluar dari mulut Ara, yang menggambarkan kata itu tulus keluar dari hatinya. Sengsara bagaimana? Tanya Ray mengelus kepala Ara yang dipeluknya. Iya, Daddy berhak mendapatkan yang lebih baik dari Ara. Ucap Ara yang sebenarnya ingin memiliki Ray sepenuhnya. Tapi secara naluriah Ara tersadar bahwa dia tidaklah sebanding dengan wanita yang pernah bersama Ray. Jadi Ara ikhlas melepas Ray agar dia bahagia. Kali ini bukan sekedar ingin bercerai agar bebas seperti keinginan awalnya. Entah mengapa sekarang Ara ingin Ray bahagia walaupun bukan dengannya. Ara, kamu mencintai Daddy sayang? Tanya Ray dengan senyuman khasnya bisa menyimpulkan hal itu. Ara nggak tahu, tapi yang jelas Ara sayang Daddy. Dan ingin Daddy bahagia, jadi cari aja wanita lain jika Ara terlalu. Ucapan Ara terhenti saat Ray menciumnya. Ara terlalu sempurna dan Daddy bahagia hidup bersama Ara. Serta tidak akan mencari wanita lain. Pernyataan Ray mengecup pipi Ara berkali-kali. Tapi Daddy Ara, cukup Daddy nggak suka Ara membandingkan diri Ara dengan wanita lain. Pernyataan Ray yang sebenarnya cukup terkejut saat Ara tiba-tiba sampai kepikiran ke sana. Semua ini salah Ray. Ucapannya menyinggung perasaan gadis kecil itu sampai ke akar-akarnya. Hingga Ara yang pikirannya sensitif itu sampai berpikiran ke sana. Ya, tapi Ara cengeng. Ucap Ara dengan suara seraknya menghapus air mata. Ara pun heran dengan dirinya. Yang tersinggung sedikit langsung meneteskan air mata. Dan apa menangis sampai bahagia pun menangis. Ya nggak apa Daddy menerima Ara apa adanya. Ucap Ray membersihkan air mata di pipi Ara. Ternyata setelah Ray hidup bersama Ara sejak menikah, akhirnya Ray tersadar kalau Ara itu adalah seorang anak yang di dalam dirinya terdapat dua sifat bawaan keluarga yang membuat emosinya tidak stabil. Sehingga dia sering tantrum, darah mafia yang mengalir dalam tubuhnya. Membuat Ara menjadi kejam dan berani. Tapi sifat manja dan nakal penuh rasa ingin tahu. Membuat Ara menjadi nekat. Sehingga saat kepribadian itu bersatu dalam diri Ara, dia menjadi anak yang berkepribadian ganda. Contohnya seperti tadi. Dalam kesakitan, dia bisa membanting benda yang cukup berat. Setelah itu dia akan menangis dan bermanja seperti anak kecil. Jadi Daddy tetap mau jadi milik Ara? Tanya Ara dengan polosnya menatap mata Ray dengan intens mencari kejujuran. Selamanya Daddy milik Ara, pernyataan Ray. Ya udah, sekarang Ara mandi ya. Daddy tunggu di ruang ganti. Ucap Ray yang dibalas senyum lebar Ara. Daddy mau ganti baju lagi ya? Tanya Ara sambil terkekeh menatap jas dan kemeja Ray, yang sudah basah karena air mata dan ingus Ara. Maaf ya Daddy, ucap Ara langsung meminta maaf. Tidak apa mandilah cepat, ucap Ray keluar dari kamar mandi. 10 menit kemudian, itu bajunya udah Daddy siapin.
Ucap Ray yang tengah merapikan dasinya di depan cermin. Dedi, siapin baju Ara? Tanya Ara yang berdiri di depan pintu lemari menatap Ray. Iya, itu di atas meja. Ucap Ray menunjuk yang diambil Ara dengan senyum-senyum bapernya. Terima kasih Dedi. Ucap Ara memeluk Ray dari belakang dengan manja. Sama-sama cantik. Ucap Ray berbalik lalu memegang pipi Ara dan mengecup keningnya dengan romantis. Astaga, matanya sampai bengkak baby. Karena kamu banyak menangis. Ucap Ray memperhatikan dengan detail wajah Ara. Hehe, istri Dedi kan cengeng. Kekeh Ara yang merasa malu juga. Ketika dia terbayang ekspresinya ketika menangis. Tapi mulai hari ini gak boleh nangis lagi. Istri Dedi harus selalu ceria dan tersenyum. Ucap Ray mengecup bibir Ara lagi. Ih, Dedi tinggi banget. Ucap Ara berjinjit bahkan bergelayut di leher Ray. Hanya karena ingin mengecup pipi pria itu balik. Kamu aja yang pendek, ucap Ray mengacak dengan gemas rambut Ara. Biarin pendek, yang penting cantik. Ucap Ara kepedean lalu memakai bajunya dengan cepat. Dedi pasangin resletingnya. Ucap Ara memunggungi Ray yang masih berdiri di depan cermin itu. Plak, gatel ya, kayak om-om. Ara langsung menamparkan lengan Ray begitu dia mengecup punggung Ara. Lah, emang suami kamu ini om-om. Cuma punya anak aja yang belum. Pernyataan Ray sambil terkekeh menaikkan resleting dress Ara. Om hot, ucap Ara bergidik ngeri lalu mengambil sisir. Sini Dedi sisir rambut yang, ucap Ray mengambil alih. Ray menyemprotkan vitamin rambut dengan cukup banyak. Baru mengisir rambut Ara dengan senang. Ara suka kepang rambut lo Dedi kalau lagi gabut. Kekeh Ara yang berdiri di depan cermin itu. Kepang dua, tanya Ray mengangkat sebelah alisnya saat tiba-tiba hal liar terlintas di pikirannya. Iya, kayak gadis desa. Ucap Ara dengan polosnya. Kalau begitu lain kali kepang dua lah Dedi pengen lihat. Ucap Ray dengan pikiran yang semakin liar saja. Membayangkan bercinta sambil memegang rambut Ara. Nanti Dedi ketawa karena Ara jelek. Cemberut Ara melihat Ray yang malah senyum-senyum sendiri dari cermin. Cantik kok baby kalau rambutnya dikepang dua. Apalagi rambut panjang seperti ini, ucap Ray yang sudah selesai menyisir. Dan terakhir dia memberikan jepitan pita, setelah menata rambut Ara di bagian belakang. Iya deh, nanti Ara kepang biar Dedi bisa lihat. Ucap Ara berlari keluar ruang ganti sambil membawa sepatunya. Ray menatap dengan senyuman lebar Ara yang berlari lincah itu. Istriku sangat cantik dan lucu. Gemas Ray dengan perasaan menghangat, melihat Ara yang tengah memakai sepatu di tepi ranjang. Ara udah cantik kan Dedi? Tanya Ara sambil berputar-putar mengembang bawahan dress yang sampai lutut. Cantik,
Ayo berangkat, ucap Ray menggandeng Ara menuruni tangga. Ara berhenti berjalan menatap bodyguardnya, yang kini tengah berjalan di lantai dasar. Sepertinya dia baru selesai olahraga. Pagi Tuan, Nona. Sapa X saat lewat ke dekat Ray dan Ara yang berhenti di anak tangga akhir. Pagi Om X. Sapa Ara dengan suara tersendat. Ara tidak munafik, matanya benar-benar tak bisa dikondisikan. Menatap tubuh kekar X yang tidak tertutup apapun. Karena dia hanya memakai celana pendek sehabis olahraga. Logika Ara mengatakan jangan nanti Ray marah lagi. Tapi mata Ara tidak bisa bohong, dia selalu silau lihat yang bening-bening. Heh, mata Dedi ya. Marah Ara begitu menoleh ke samping. Menamparkan lengan Ray dengan cukup keras sampai nyaring sekali bunyinya. Astaga! Ray yang sempat melek itu tersadar setelah cukup lama melek. Melihat tubuh bodyguard yang begitu kekar itu. Gejala awal gay ini. Goda Ara tertawa meledak lalu berlari kencang. Mulut ya bocil sialan. Umpat Ray tak terima sekali mendengar ucapan Ara. Mulut kamu ya, ucap Ray ikut masuk ke dalam mobil. Dan mencubit bibir Ara begitu duduk di sebelahnya. Lagian Ara pikir mata Ara aja yang silau lihat yang bening-bening. Rupanya mata Dedi juga. Tawa meledak Ara yang padahal sudah takut tadi Ray marah padanya. Karena melihat tubuh X tapi rupanya Ray malah menatap juga. Bukan begitu Ara, tapi tubuhnya memang bagus sekali bentuknya. Ucap Ray yang tidak bisa memungkiri hal itu. Walaupun dia juga seorang pria. Nah, ini gejala awal. Suara cempreng Ara semakin meledek. Ara, geram Ray menjitak kepala gadis nakal yang terus menggodanya itu. Lah kok marah? Jangan beneran lagi, ucap Ara dengan ekspresi curiganya. Bersambung.